Ketaatan di perjanjian baru itu adalah buah dari keselamatan. Terima dulu keselamatan, baru saya taat. Kalau enggak saya nggak bisa taat. Karena saya diberdayakan sama Roh Kudus yang mampukan saya, sehingga saya bisa taat tanpa paksaan, tanpa yang namanya usaha sendiri, karena pasti jatuh, gitu loh. Belajar menerima yang terbaik dari Tuhan. Sadari diri kami Tuhan, bahwa Tuhan sudah menyediakan semuanya untuk kami, supaya hidup kami penuh dengan kelimpahan-Mu, supaya hidup kami bisa jadi kado buat orang lain. Terima kasih Bapak yang baik, kami sambut firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk, shalom semuanya. Udah makan siang, jangan ngantuk ya. Ini jam-jam tidur nih. Oke, ada sebuah judul firman yang tema yang luar biasa, stay planted, ditanam di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita bicara ditanam, seringkali kita bahas dari angle yang mengatakan bahwa ayo tinggal dalam firman Tuhan, belajar firman Tuhan, taat sama Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Itu semuanya betul. Tapi ada sebuah korelasi yang jauh lebih penting daripada itu semuanya, yang kalau kita nggak lakukan yang dasar ini, kita nggak bisa lakukan yang namanya taat dan lain sebagainya. Jadi gini, mudah-mudahan ini nggak terjadi ya, seperti teman saya ngomong kemarin. Dia ngomong gini, yang lu ajarin Bill sama gua tentang prinsip firman ini, saya mau ngomong ini, itu buku baru 6 bulan nyadarnya. Jangan sampai terjadi ya. Oke. Saya berharap, saya berdoa nih, semuanya paham, mengerti, dan terima ini baik-baik. Oke. Saya udah pernah ngomong berkali-kali. Hubungan vertikal dengan Tuhan tidak bisa dimulai dari titik memberi. Nggak ada. Hubungan sama Tuhan dimulai dari titik menerima. Oke. Pahami itu baik-baik, kalau nggak ngerti, ikuti selanjutnya. Oke. Marta, waktu dia lagi melayani Tuhan ya, kan kita udah tahu ceritanya ya. Dia komplain kan, kenapa Marianya nggak bantu dia gitu. Kalau kita baca perikop itu, Yesus lagi ngasih tahu sama dia, nggak apa-apa pelayanan, tapi mulainya salah. Orang yang agamawi akan mikir, kan emang harus pelayanan, harus kasih. Dia bilang nggak gitu caranya. Kamu harus duduk dulu seperti Maria, terima dulu dari saya, baru kamu penuh di dalam sini, kamu dapat yang terbaik, baru kamu bisa berikan yang terbaik. Paham ya? Saya nggak bisa kasih botol minum ini kalau saya nggak punya botol minum ini. Seringkali dari atas mimbar didengungkan begini, ayo berikan yang terbaik, kita amin. Kita bingung berikan terbaik apaan? Nyanyi, dengerin firman, pulang. Itu hanya bagian kecil dari apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Kecil banget. Ini proses kita lagi di recharge sama Tuhan. Saling ngingetin, nanti lo kalau masuk minggu depan jangan lupa ya pergi ke Cool misalnya. Lo jangan lupa ya 2 PM minggu depan lo datang lagi. Saling mengingatkan sesama orang percaya. Kalau cuman kita pikir bahwa kita hanya menerima dari Tuhan hanya di sini aja, kita akan bablas sepanjang minggu. Makanya yang namanya rooted, planted, tertanam di dalam Tuhan, itu arti kaitannya sungguh dahsyat dan sungguh luar biasa. Dasarnya adalah terima dari saya. Terima dulu nih. Kalau kita analogikan dalam bahasa sehari-hari yang kita bisa mengerti, kalau kita mau menyadarkan diri kita bahwa saya mau terima dari Tuhan setiap hari, terimanya bukan begini, oh saya terima berkat dari Tuhan, enggak, gini. Bangun pagi, bilang gini sama jiwa kita, makasih ya Tuhan, Engkau sudah mati buat aku, makasih ya Tuhan hukuman dosa udah dihapus yaitu maut.
Terima kasih ya Tuhan, sebelum aku punya kesempatan untuk mengasihi Tuhan, Tuhan sudah memberikan keselamatan buat aku. Makasih ya Tuhan, kasih-Mu tanpa kondisi. Makasih ya Tuhan, hari ini pasti penuh dengan favor-Nya Tuhan, dengan perkenanan Tuhan. Banyak perkara besar Tuhan sudah siapkan bagi aku. Tuhan makasih ya, Tuhan gak pernah marah, murka, menuduh, menghukum aku hari ini karena karya-Mu selesai di kayu salib. Tuhan makasih ya, walaupun aku kemarin jatuh ke dalam dosa, Tuhan gak pernah ninggalin aku. Makasih ya Tuhan, Engkau gak pernah berseberangan sama aku, Engkau gak pernah marah-marah sama aku, dan Engkau murka dan menghukum aku Tuhan dengan penyakit dan lain sebagainya. Makasih ya Tuhan, Engkau baik banget sama aku. Itu aja, mulai itu aja. Itu artinya menerima dari Tuhan. Sadar bahwa diri kita sudah diberikan kebaikan sama Tuhan. Saya sedih kalau dengerin orang ngomong begini, dan ini masih ada. Kak, makasih ya buat khotbahnya, saya baru nyadar ternyata saya boleh ambil perjamuan kudus. Emangnya kenapa? Saya kan buat dosa tiap hari pastinya, sengaja atau tidak sengaja. Ya sampai kapan dong? Kamu mau sampai sekudus-kudusnya, emangnya bisa kamu menguduskan diri kamu? Nggak bisa kan? Ketaatan di dalam perjanjian lama itu adalah orang yang berupaya supaya Tuhan tidak marah sama dia, itu ketaatan. Ketaatan di perjanjian baru itu adalah buah dari keselamatan. Terima dulu keselamatan, baru saya taat. Kalau enggak saya nggak bisa taat. Karena saya diberdayakan sama Roh Kudus yang mampukan saya sehingga saya bisa taat tanpa paksaan, tanpa yang namanya usaha sendiri karena pasti jatuh gitu loh. Nah itu arti menerima dari Tuhan. Kalau kita menerima hubungan horizontal itu selalu dikatakan dan selalu difirmankan untuk mulai dari titik memberi. Gak pernah menerima, yang horizontal tuh gak pernah menerima. Contoh, jadilah hamba. Nah lo, bagi orang-orang yang ada di sekitarmu, saling mendahului dalam memberi hormat. Berarti kalau kita papasan sama musuh kita nyapa dia duluan dengan risiko dia buang muka. Udah gitu, kita harus saling mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi saya. Buka dulu deh ayatnya. Yohanes 13 ayat 34, coba lihat ya. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Saling mengasihinya bukan berdasarkan kasih orang itu kepada saya, bukan. Saya saling mengasihi sama seperti Tuhan telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Berarti kalau kita baca secara kontekstual, ayat ini berkata begini, saya terima dulu kasihnya Tuhan. Saya penuh dulu di dalam sini dengan kasih yang tanpa kondisi, baru saya bisa mengasihi orang lain. Baru saya bisa mengasihi yang tanpa kondisi. Susah, oh ya jelaslah susah. Itu yang terjadi. Jadi vertikalnya terima dulu dari Tuhan. Nah kalau kita udah ngerti prinsip dasar ini, baru mulai kita baca ini, coba lihat. Yohanes pasalnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Kalau orang ditanam dan tanamannya benar, ujung-ujungnya rantingnya menghasilkan apa? Buah ya. Buah ya. Nah buah itu kan bukan karena kuat dan gagah kita ciptain buah, enggak. Yang numbuhkan buahnya juga Tuhan. Kita lihat ya pelan-pelan ya. Udah gitu buah itu yang nikmati nanti orang lain. Orang bisa lihat. Jadi kalau orang mau lihat kita ini benar-benar tertanam di dalam Tuhan, itu pasti dari buahnya. Itu aja udah. Oke. Yohanes 15 ayat 9 sampai 11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Perhatikan kalimat ini. Tinggallah di dalam kasihku itu. Stay in my love. Bahasa aslinya continue to dwell in my love. Meno bahasa Yunaninya. Artinya stay planted. Tertanamlah di dalam kasihku. Dengan kata lain lagi, terimalah kasihku, sadar bahwa saya sayang banget sama kamu, saya gak pernah ninggalin kamu, jangan pernah berdoa Tuhan jangan tinggalkan aku. Pernah gak dengar doa syafaat kayak begitu? Tuhan, jangan tinggalkan kami Tuhan. Saya suka gemes banget kalau dengar orang berdoa begitu.
Terus ada doa-doa kayak begini lagi, Tuhan layakan kami memulai ibadah kami. Udah dilayakan. Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah layakan aku datang kepada kasih karunia Tuhan, tata kasih karunia Tuhan. Tuhan terima kasih sampai kapanpun Tuhan gak pernah ninggalin aku. Walaupun kemarin aku buat salah. Karena Engkau Bapa yang setia, tidak ada satupun dan apapun yang sanggup memisahkan kasih Tuhan daripadaku. Itu arti daripada belajar terima. Itu aja. Coba dicamkan pelan-pelan, let it sing in your heart, ya pelan-pelan masukin, Tuhan terima kasih ya Tuhan, Engkau gak marah, Engkau gak murka sama aku. Itu aja dulu. Baru kita bisa mengerti sambungan-sambungan ini. Oke, terus dia katakan begini, tinggallah di dalam kasihku. Tinggallah di dalam kasihku. Saya sayang sama kamu. Terus ini adalah sebuah perintah, ayat berikutnya dikatakan. Karena Yesus tahu manusia itu untuk belajar terima susah. Jadi kalau diartikan di dalam sebuah visual, kalimat ini tuh seperti Tuhan ngomong sama kita, pundak kita dipegang bilang gini, hey, aku sayang banget sama kamu, ayo kamu sadar gak? Oke, stay in my love. Kamu udah terima aku sebagai juru selamat, sekarang jangan pernah mikir aku marah-marah sama kamu, aku murka, aku hukum, gak ada. Aku sayang, aku peluk kamu setiap hari, walaupun kamu buat salah, aku tetap sayang, aku gak mau tinggal kayak dicengkram gitu loh, itu arti meno. Itu arti kata dwell in my love. Dwell in my love, planted, stay planted di dalam kasihku. Itu artinya. Ini kemana-mana nih soalnya nih. Kalau kita nggak ngerti ini kita makin bingung. Ini kemana-mana kaitannya luar biasa banget sebenarnya. Oke, pelan-pelan ya, baca ayat berikutnya coba lihat. Ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, bayangin ya, disuruh tinggal dalam kasihku itu jadi perintah. Karena dia tahu begitu susahnya manusia untuk tinggal dalam kasihnya. Kenapa? Terjebak dalam prinsip agamawi. Oke, sebelum kita lanjutin. Saya udah pernah ngomong juga berkali-kali, ada perbedaan besar antara orang agama Kristen dengan orang Kristen. Orang agama Kristen sama seperti agama yang lain, semua agama dimulai dari titik memberi. Semua begitu. Semua agama mulai dari titik memberi. Saya berdoa, saya lakukan ritual, saya puasa, saya lakukan ritual, tata ibadah, berharap Tuhan yang saya sembah menjawab doa saya. Makanya orang agamawi akan kejar jawaban doa. Orang Kristen itu artinya pengikut Yesus. Orang yang menjadi pengikut Yesus gak akan kejar jawaban doa, yang dia kejar keintiman sama Tuhan selagi nunggu jawaban doa. Levelnya beda udah. Dan orang-orang seperti begini tidak akan pernah bisa kecewa sama Tuhan. Karena apapun jawaban doa, dia akan ingetin dirinya sendiri. Apapun jawaban doa pasti bawa kebaikan buat aku. Walaupun waktu aku terima aku gak suka secara manusia. Tapi aku sadar kok karena aku menyembah Tuhan yang maha tahu. Aku kan gak maha tahu, aku suka sok tahu bahkan. Jadi karena aku paham Tuhan yang maha tahu, apapun yang terjadi dalam hidupku pasti ujungnya bawa kebaikan. Karena semuanya adalah pemeliharaan Tuhan. Selagi aku nunggu jawaban doa, ini kesempatan aku intim sama Tuhan. Aku diubahkan bahkan sama Tuhan. Itu orang Kristen namanya. Artinya the follower of Christ. Orang agamawi, dia gak pernah mulai dari titik menerima. Dia mulai dari titik memberi dengan semua ritual-ritualnya dia. Ujungnya kecewa. Makanya timbul frasa-frasa seperti begini di kalangan orang agama Kristen ya. Saya udah doa, saya udah puasa, kok Tuhan gak jawab Pak? Nah itu orang agamawi. Karena ikut Tuhan pakai formula. Saya udah upayakan ini, kok Tuhan gak responnya Pak? Gitu. Itu agamawi banget. Tapi orang Kristen akan ngomong gini, saya udah doa, saya udah puasa, saya udah lega kok Pak. Emang udah dapat jawaban doa? Belum. Emang kamu udah dijawab doanya? Belum, tapi saya udah dipuaskan. Itu artinya stay planted, itu artinya dia dwell, tinggal di dalam kasihnya. Dia tahu begitu hebatnya Tuhan mengasihi dia. Jadi yang dia lakukan itu semata-mata bukan untuk menggugat Tuhan, bukan untuk mempertanyakan kedaulatan Tuhan. Yang dia lakukan itu semuanya untuk dirinya supaya dikuatkan. Saya berdoa supaya saya berubah, saya puasa supaya saya makin kuat. Bukan untuk ngubah-ngubah kedaulatan Tuhan. Itu yang terjadi akhirnya. Nah kalau kita ngerti ini kaitannya luar biasa banget. Kemudian Yohanes terusin begini di kitab Yohanes ini. Yesus katakan begini. Jikalau kamu menuruti perintahku ayat 10,
Kamu akan tinggal dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Apa yang aku lakukan terhadap Bapa, kamu lakukan terhadap aku. Semuanya itu, perhatikan ini. Kukatakan kepadamu supaya apa? Sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tinggal di dalam kasihnya akan membawa kita kepada sukacita. Oke, catat itu baik-baik, jangan lupa ya. Ini ada kaitannya soalnya. Tinggal di dalam kasihnya akan membawa kita kepada sukacita. Oke. Sekarang coba kita lihat Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Dimulai dengan kalimat apa? Kata apa? Bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan ayat 7. Damai, sejahtera Allah yang melampaui apa? Segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya rangkumkan ya. Tinggal di dalam kasihnya membawa kepada sukacita. Sukacita membawa kepada damai sejahtera. Berarti apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Katakan sama-sama saya, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Sekali lagi, kasih, sukacita, damai sejahtera. Urutannya begitu ya? Oke. Sekarang buka Galatia 5, coba lihat. Ayat 22. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Udah sering baca tentang buah roh toh? Coba lihat urutannya. Galatia 5 ayat 22. Buah roh ialah apa? Kasih, yang kedua apa? Sukacita, yang ketiga apa? Tepuk tangan buat Tuhan. Alkitab ditulis sama berapa puluh penulis. Dalam kurun waktu 1500 tahun, dalam bahasa yang berbeda-beda, kultur yang berbeda-beda, tidak ada satupun yang kontradiktif. Ini kita baru baca kitabnya Yohanes sama kitab-kitab yang ditulis sama Paulus. Emangnya mereka janjian? Paulus ngomong sama Yohanes, lu tulis ya, karena ntar gue akan tulis, kasih dulu baru sukacita, lu tulis tuh. Nanti baru abis itu damai sejahtera gue tulis lagi. Lu jangan ngawur loh. Nggak ada, mereka nggak pernah janjian. Karena authornya satu, yaitu Tuhan. Jadi ini kemana-mana udah kalau kayak begini. Kalau kamu stay planted, kalau kamu tertanam di dalam kasihku, yang terjadi adalah kamu akan memiliki buah roh yang namanya adalah sukacita, dan sukacita kemudian membawa kepada damai sejahtera. Oke, kita tarik lebih dalam lagi. Tinggal di dalam kasihnya itu agape. Waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, yang lahir baru rohnya, bukan jiwa, bukan tubuh. Saya waktu lahir baru tahun 98 lihat di kaca tetap aja nggak ada rambut. Nggak tumbuh rambutnya, walaupun katanya lahir baru. Karena tubuhnya tetap tubuh yang fana. Jiwanya itu ada pikiran, ada kehendak, ada emosi, ada perasaan, itu di dalam jiwa. Jiwanya juga mengalami sekolah kehidupan namanya. Kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita dilepaskan daripada hukuman dosa yaitu maut, dan bahkan hukuman dosanya dihapus, dilepaskan belum tentu dibebaskan. Jadi yang namanya sampah-sampah masa lalu suka masih ada. Makanya namanya sekolah kehidupan. Setiap hari nih kita yang sudah dilepaskan menyadarkan diri nih, saya sudah terima kasih karunia Tuhan, saya sudah terima kemerdekaan, kuasa dosa sudah dikalahkan. Seekor gajah yang overweight di tempat sirkus di Thailand, diikat kakinya karena dia nggak bisa makan terlalu banyak. Setiap kali dia mau maju kakinya keikat, jadi dia nggak bisa maju. Setelah udah sekian waktu dia udah kurusan, rantai di kakinya dicopot. Waktu dicopot dia nggak mau maju, padahal makanan ada di depannya. Karena di dalam pikirannya dia masih diikat. Jadi dilepaskan dari hukuman dosa,
Dilepaskan dari semua masa lalu kita, belum tentu dibebaskan. Makanya setiap hari sekolah kehidupan. Makanya firman itu yang menopang hidup manusia. Firman itu luar biasa, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Bandingkan diri kita dengan versi kita tahun lalu. HP kita yang kita beli, iPhone, Samsung, apapun itu, versinya lebih baik tahun ini daripada tahun lalu. Jadilah versi terbaikmu hari ini. Bandingkan dirimu dengan dirimu sendiri yang tahun lalu. Itu aja tiap hari itu begitu. Jangan bandingin sama orang lain. Dan itu sebabnya ketika kita mengerti ini, kita tahu nih, tinggal dalam kasihnya itu adalah agapenya Tuhan. Yang sering kali disalah artikan, yang letaknya di dalam jiwa, itu namanya jatuh cinta. Jatuh cinta itu bukan kasih. Siapa yang pernah jatuh cinta? Oh Tuhan, ampuni mereka yang gak angkat tangan. Ya ampun, bohong banget sih. Sekali lagi nih, kesempatan di hadapan Tuhan, jangan bohong. 1, 2, 3, siapa pernah jatuh cinta? Nah ini baru normal. Gak angkat tangan itu gak normal, gak mungkin lah. Jatuh cinta bisa jatuh cinta jarak jauh. Aduh ganteng banget sih. Padahal gak kenal. Anak saya, Raina waktu umur 13 tahun, dia pernah bilang sama saya, Dad, I like someone ya. Dia suka sama seseorang yang kakak kelasnya. Kamu kenal? Enggak. Jatuh cinta tuh bisa jatuh cinta jarak jauh. Tanpa kita kenal, tiba-tiba, makanya namanya jatuh, falling in love. Bukan naik cinta, jatuh karena kita gak berdaya, gitu kan. Nah jatuh cinta karena letaknya di jiwa bisa hilang kapan aja. Bisa terusik kapan aja. Yang tiba-tiba kita jatuh cinta, tiba-tiba besok begini, gue gak suka sama dia, kenapa? Kasar orangnya ya gitu. Gue gak suka lagi sama dia, bisa gak jatuh cinta lagi. Tapi yang namanya kasih yang diletakkan di dalam roh manusia, itu sifatnya gak bisa dicuri sama iblis. Itu kekal, makanya kasih adalah keputusan. Bukan perasaan. Definisinya ada di 1 Korintus 13 ayat 4-7, kasih itu sabar, murah hati. Itu semuanya keputusan, bukan perasaan. Kasih itu sabar, lawannya sabar, tidak sabar itu perasaan. Jadi lawannya kasih semuanya adalah perasaan. Dan itu semuanya. Bisa hilang sementara sifatnya. Tapi yang namanya kasih itu betul-betul adalah keputusan, kekal adanya. Nah kemudian membawa kita kepada, Alkitab sudah katakan kepada sukacita toh. Kalau kita planted dibawa kepada sukacita. Sukacita, temennya sukacita yang ada di dalam jiwa namanya kesenangan. Happiness. Saya mau tanya, pernah baca ayat ini gak? The joy of the Lord is my strength. Pernah baca? Gak pernah ditulis the happiness of the Lord is my strength, gak ada. The joy of the Lord is my strength. Sukacita Tuhan yang menjadi kekuatanku. Karena apa? Sukacita gak bisa dicuri sama iblis. Temannya sukacita yang ada di dalam jiwa manusia itu namanya kesenangan atau kebahagiaan, happiness. Itu bisa hilang kapan aja. Itu bisa dicuri sama iblis kapan aja. Sukacita gak bisa. Kita terusin lagi. Damai sejahtera dikatakan apa? Melampaui akal budi. Karena damai sejahtera letaknya di roh. Gak bisa juga dicuri sama iblis. Temennya damai sejahtera namanya ketenangan. Di dalam jiwa. Bisa hilang? Bisa. Baca buku lagi tenang-tenang, pengen suasananya tenang gitu ya. Tiba-tiba di depan lewat bajai. Atau gak putu. Gue lagi ambil video buat Kingdom Lily Devotion setiap pagi kan ada renungan harian saya tuh. Kadang-kadang syutingnya di rumah. Kalau udah jam 5 kita udah sadar, tar dulu, biarin dia lewat dulu. Apaan? Tong teng 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 teng, mesin apa tuh jualan apa nggak tahu. Udah gitu putu lewat. Tuh jam 5 lewat 5, jam 5 lewat 10. Udah lewat baru kita syuting. Orang mau tenang, ketenangan bisa hilang kapan aja gara-gara ada gangguan. Makanya sifatnya sementara. Damai sejahtera nggak bisa dicuri. Contoh ya, saya dirawat di rumah sakit waktu kena kanker tahun 2019. Ada nggak orang masuk rumah sakit senang? Nggak ada. Masuk di grup WhatsApp, guys, gue dirawat guys, gue seneng banget guys. Lu datang ke sini hangout ya bawa martabak ya? Nggak ada. Nggak ada orang dirawat di rumah sakit senang, nggak ada. Nggak ada dokter masuk ke kamar bilang gini, Pak udah sembuh ya besok pulang. Dok please dok jangan dok, aku seneng banget dok di sini. Boleh gak extend lagi seminggu lagi? Nggak ada. Kalau perlu kita segera pulang.
Saya di rumah sakit senang? Enggak lah, mana ada senangnya. Orang di rumah sakit tenang, mana ada. Saya di lantai 8, di lantai kemo, orang mati tiap hari. Orang menjerit setiap hari. Orang ngamuk-ngamuk setiap hari. Suster dipukul tiap hari. Karena pasiennya meronta-ronta. Pasien diborgol karena mau bunuh diri, mau loncat dari lantai 8. Karena kanker diobatin makin sakit. Itu lantai kemo. Itu lembaga kelamaan saya, tenang. Oh enggak akan tenang. Sebelah saya kanker paru-paru, batuk 24 jam gak berhenti-henti, saya tumpangin tangan di tembok Tuhan. Kan kita saling empati, semuanya pengidap passion cancer semua. Tuhan sembuhkan dia Tuhan, kasihan banget Tuhan batuk sampai gak stop-stop. Besok paginya suster masuk, saya bilang, puji Tuhan udah mendingan ya suster. Enggak, mati tadi jam 5. Saya jadi ketakutan doain orang habis itu. Sekarang saya mau tanya, masuk rumah sakit senang? Enggak mungkin lah, tenang, enggak mungkin. Tapi teman saya masuk ke kamar. Dia ngeliatin saya udah kayak tengkorak, badan saya udah habis gitu. Nangis lah. Bill, lu tuh jaga kesehatan lu Bill, padahal lu nge-gym lu jaga makan. Lu kok bisa kayak gitu Bill? Nasib gue gimana kalau gitu? Gue mikirin nasib lu. Soalnya dia gak jaga badan. Lu aja bisa sakit apalagi gue, dia bilang gitu. Pokoknya dia iba lah lihat saya. Kan teman-teman datang, keluarga datang. Nangis. Hampir semua lah ya, kalau mau pulang setelah ngobrol 2-3 jam pasti ngomong gini, Bill, gue sekarang pulang nih gue nangis terharu nih. Ada yang pegangin pundak saya, kok lu semangat ya Bill? Kok lu ada sukacita ya? Kok lu ada damai sejahtera? Itu buah roh yang lu lagi nikmati. Karena gue cuman satu yang gue lakukan, stay planted in his love. Gue cuman tertanam dan tinggal dalam kasihnya, dan ada sukacita, ada damai sejahtera, dan lu rasain hari ini. Karena itu buah rohnya. Terus gimana cara numbuhinnya? Bukan kita lagi yang numbuhin. Kalau kita tertanam, kita tinggal di dalam kasihnya, stay in his love. Ini yang terjadi, coba lihat. Baca sama-sama saya di 2 Korintus 9 ayat 10, coba lihat. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan, yaitu Tuhan ya. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu, oke? Ia menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan apa? Buah-buah kebenaranmu. Yang numbuhin buah roh dalam hidup kita siapa? Tuhan, bukan kita. Tugas kita cuma satu, stay planted, that's it. Bilang gini, makasih ya Tuhan, engkau dahsyat, engkau luar biasa, aku mau menerima kasih-Mu tiap hari. Udah, lama-lama nih ya. Di dalam musim-musim kita butuh buah-buah seperti begitu, itu Tuhan yang tumbuhin dengan sendirinya. Terus perhatikan kalimat ini, dia bilang begini, Ia yang menyediakan benih bagi kamu. Oke. Selama saya belajar Alkitab, 28 years, selalu bahasa Inggris lebih kaya daripada bahasa Indonesia, betul? Apalagi bahasa aslinya lah, udah pasti ya. Jadi saya suka pasti mereferensi untuk ketika baca bahasa asli, bahasa versi bahasa Inggris yang saya suka salah satunya NLT, New Living Translation, I love New King James, ya itu yang biasa saya baca untuk jadi referensinya. Pertama kali saya bangga dengan bahasa Indonesia, di mana bahasa Inggris nggak bisa jelaskan dengan jelas adalah kata biji sama benih. Saya pertama kali lihat bahasa Inggrisnya, kalah lu sekarang sama bahasa Indonesia, cuma itu doang sih. Karena di dalam bahasa Inggris cuma dikatakan seed, S-E-E-D, that's it. Bahasa Indonesia mengatakan biji dan ada benih. Benih itu adalah biji yang dikondisikan. Biji iman sebesar biji sesawi, ya itu sudah cukup. Jadi dengan kata lain Tuhan katakan kalau kamu datang kepada saya, terima saya sebagai juru selamat, bukan pakai usaha dan upaya, dengan iman. Betul? Dengan iman percaya kepada Dia. Saya percaya Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan aku terima Engkau sebagai juru selamat, bukan dengan usahaku, dengan iman. Oke. Nah, ketika iman itu kita berikan, kita percaya kepada Dia, itu digambarkan selalu iman itu sangat kecil seperti biji sesawi. Diambil sama Tuhan, dikondisikan jadi benih. Itu artinya biji yang sudah dikondisikan, itu namanya benih. Dikondisikan, kemudian Tuhan bilang, yuk kita tanam sama-sama. Terus dengan kata lain, kalau kita lihat bahasa aslinya, dia bilang, don't unplug yourself. Jangan cabut dirimu dari kasihku.
Stay planted. Dia bilang begitu ya. Makanya tinggal dalam kasih itu meno artinya tadi. Itu dalam sekali artinya. Jadi waktu ayat ini dikatakan, ya dia katakan, ia juga yang menyediakan benih bagi kamu. Jadi kita yang menyediakan bijinya, dia yang menyediakan benihnya. Dikondisikan, terus dia bilang gini, dengan persetujuan kita, dia gak pernah paksa. Yuk kita tanam ya, kamu tertanam di dalam saya. Ketika ditanam di dalam dia, yang terjadi adalah aku akan tumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi waktu teman saya nanya, lu kok ada sukacita, kalau ada damai? Itu Tuhan yang timbulkan buah-buah itu. Kapan Tuhan timbulkan buah-buah itu? Di dalam musim ketika saya membutuhkan buah-buah itu. Mana buktinya? Coba lihat Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga. Coba lihat. Saya tutup sama ayat ini ya. Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ini ayat yang sangat populer toh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Selalu kehidupan rohani kita digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi tugas saya tinggal di dalam kasih-Nya. Ketika musim saya membutuhkan sukacita, Tuhan yang timbulin. Musim ketika kita butuh damai sejahtera, Tuhan yang timbulin buahnya. Berbuah pada musimnya. Sebelum kita lanjutin ya, Mazmur 1 ayat 3 ya, balik dulu ke Galatia 5 ayat 22 coba. Coba lihat. This is good. Coba lihat. Dapat sesuatu? Puji Tuhan. Coba lihat. Ini luar biasa banget. Makanya ini buat merinding saya waktu saya belajar ini. Merinding saya. Betul-betul merinding. Coba lihat ya. Buah roh ialah apa? Kasih. Pertamanya kasih kan? Tinggal di dalam kasihku. Agape-nya Tuhan. Oke? Tadi kita udah belajar. Timbul sukacita dan damai sejahtera. Oke. Ada musim-musim kita butuh sabar. Karena tinggal di dalam kasihnya Tuhan, kesabaran gak perlu kita paksakan. Timbul buahnya, tung, sabar. Murah hati, timbul kemurahan, tung. Kebaikan, lagi dalam tekanan gitu ya. Karena kita tinggal dalam kasihnya, udah menerima kasihnya Tuhan. Ketika butuh melakukan kebaikan, walaupun berat orangnya nyebelin, baik. Timbul buahnya, berbuah pada musimnya. Di musim saya butuh mengeluarkan buah kebaikan. Ditumbuhkan siapa yang tumbuhin? Tuhan. Bukan kuat dan gagah kita. Kesetiaan, saya butuh kesetiaan di dalam pernikahan yang lagi rusak. Misalnya saya butuh Tuhan kesetiaan, saya susah nih Tuhan. Tapi ketika saya tinggal di dalam kasih Tuhan, kesetiaan. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini kalau kita bahas satu-satu, panjang. Saya ambil contoh deh, kelemah lembutan deh. Kelemah lembutan, ya salah satu buah roh ya, itu adalah arti bahasa Inggrisnya meekness. Meekness is not weakness. Meekness, kelemah lembutan itu artinya saya bisa balas tapi saya gak mau balas. Itu lemah lembut. Matius 5 ayat 5 mengatakan kalau kamu lemah lembut kamu mewarisi bumi. Mewarisi bumi artinya kamu dicari sama orang, dimintai pendapat sama orang, dikasih tanggung jawab sama orang, di look up sama orang, di respect sama orang, bahkan diberikan tanggung jawab sama orang. Itu mewarisi bumi artinya. Contoh ekstrim, semuanya Yesus sudah lakukan kok. Makanya mengasihi sama seperti dia telah mengasihi saya. Ekstrim, di Taman Getsemani. Mereka datang toh, Yudas, prajurit, sama orang-orang dari imam kepala. Sama beberapa hamba-hambanya datang. Kami cari Yesus orang Nazaret. Dia bilang apa? Akulah dia. Apa yang terjadi? Mental. Mental, mental semuanya. Itu is a glimpse of his power. Itu hanya bagian kecil dari kuasa yang begitu dahsyat. Baru ngomong nih, akulah dia, mental. Petrus emosi, dia ambil pedang, dia putusin telinganya hamba imam besar Malkus. Jahat tuh. Karena orang yang kerja di bait Allah, kalau defect badannya, gak boleh kerja lagi. Dipasang sama Yesus toh, dia bilang apa? Saya bisa datengin 12 legions of angels. 12 pasukan malaikat. Artinya sama dengan 72.000 malaikat. Dengan kata lain, itu di pintu sorga, mereka udah buka swords-nya, tinggal tunggu komando dari bawah, prosesi penyalipan batal. Batal. Mereka gak pernah dengar komando dari bawah. Itu pasti semua dimasukin lagi, heaven got silent. Dia bisa balas gampang.
Di satu raja-raja ya, Raja Hizkia di dalam tembok Yerusalem dikepung sama 185.000 tentara Asyur. Hanya satu malaikat dikirim, mati semuanya. Dia yang adalah Tuhan alam semesta, punya kuasa seperti itu untuk membatalkan proses penyalahkan. Gak pernah terjadi. Karena apa? Lemah lembut. Dia menyerahkan nyawanya. Yesus gak dibunuh. Yesus gak bisa dibunuh. Dia menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Itu namanya kelemah lembutan. Bisa apa kita? Gak bisa lah. Semua buah roh ini yang namanya kesetiaan, daging tuh kuat, Paulus bilang. The only thing, satu-satunya jalan di mana kita bisa memiliki buah roh ini hanya satu, tinggal dalam kasihnya, that's it. Ini makanya saya katakan kemana-mana udah. Hal yang sangat sederhana. I'm staying planted in you Lord. Setiap hari aku mau sadar Tuhan, Kau sayang sama aku. Tuhan terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Itu aja. Dan Alkitab sudah katakan dengan jelas, Dia yang menumbuhkan buah-buah ini. Bukan kuat dan gagah kita. Balik lagi ke ayat terakhir tadi, Mazmur 1 ayat 3. Firman Tuhan katakan, menghasilkan buahnya pada musimnya ya. Terus dikatakan apa? Tidak layu daunnya. Beberapa teman-teman mungkin di sini pernah tinggal di negara 4 musim. Saya 13 tahun tinggal di negara 4 musim, mengalami 13 kali musim gugur. Kenapa musim gugur? Karena pohonnya nyimpen nutrisi untuk masuk ke dalam musim dingin. Nutrisi tidak disalurkan ke ranting-ranting, dia simpen di pokoknya. Ketika nutrisi tidak mengalir ke ranting, jatuh daunnya. Timbul yang namanya musim gugur, berantakan kotanya. Dia simpen nutrisinya, masuk ke dalam musim dingin, dia survive di musim dingin, melewat musim dingin, dia kemudian pohonnya mulai mengalirkan lagi nutrisinya toh. Mulai timbul daun-daun yang baru, namanya musim apa? Semi. Jadi musim berubah, pohon ngikutin musimnya. Makanya pohon di musim gugur jelek, karena gak ada daunnya, sama seperti manusia gak ada rambutnya. Kok ketawa sih, lagi pengajaran firman, kok ketawa sih? Paham kan? Berarti pohon ngikutin musimnya. Tidak layu daunnya. Ini lagi ngomongin musim loh. Berarti apa? Musim berubah, daunnya gak layu. Musimnya berubah, nutrisi jalan terus. Berarti apa? Kemuliaan Tuhan, semangat yang terlihat dari luar, gak akan layu daunnya. Padahal musimnya berubah. Makanya kalau tadi kita baca Yohanes 15 itu sebenarnya pelajaran panjang banget. Kalau kita baca Yohanes 15 ayat yang pertama, itu ngomong soal apa? Pokok anggur. Aku adalah pokoknya, engkau adalah rantingnya. Melekat kepada rantingnya. Makanya salah satu doa saya waktu saya kena kanker, saya ngomong gini, Tuhan, saya adalah ranting yang melekat kepada pokok anggur. Pokok anggur gak punya kanker. Itu sebabnya yang dari pokok anggur mengalir kepada kehidupan saya adalah kesembuhan dan pemulihan dalam nama Yesus. Saya melekat kepada pokok anggurnya. I stay planted in you Lord. Itu iman saya gambarin seperti diri saya itu planted, ditanam dan melekat kepada sumbernya. Baru kalau kita udah ngerti ini, baru kita baca apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat ini populer banget. Karena bagian terakhirnya enak banget. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Enak aja. Di depannya itu ada kata ditanam. Ditanam tuh kagak enak. Stay in his love tuh kadang-kadang gak enak. Ditanam artinya di bawah tanah. Gelap, berantakan, 11-12 sama bangkai. Letaknya di situ soalnya bangkai. Makanya iblis datang. Kelar lo, pengharapan lo udah gak ada. Karena bangkai tidak akan tumbuh. Tapi anak Tuhan yang ditanam akan bertunas muda. Yang dia sedang bangun gak kelihatan. Yang dibangun akarnya di bawah. Supaya ketika dibawa tinggi sama dia, ketika ada badai kita akan kuat, ketika ada pujian kita tidak sombong. Karena akarnya kuat di bawah. Makin lama dibangun dan diproses di bawah, tenang aja. Berarti siap-siap mau dibawa tinggi sama Tuhan. Tahu gedung Agora Tower kan? Apa tuh? Signature apalah tower itulah. Itu 382 meter. Yang ada di dekat Sudirman situ, yang di dekat Sudirman, dekat Bundaran HI, itu gedung tertinggi di Indonesia. Itu waktu lagi dibangun fondasinya lama banget. Karena apa? Jadi gedung tertinggi. Saya sempat nanya sama teman saya, itu mangkrak ya? Lama lagi build tuh, lagi dibangun ke bawah. Itu cost-nya gede banget.
Makanya pembangunan kereta bawah tanah lebih lama daripada LRT yang ada di atas. Betul gak? Kosnya lebih mahal, yang ada di bawah selalu lebih mahal kosnya. Makanya orang Jakarta harus bisa membedakan MRT dengan LRT. MRT di bawah tanah, LRT di atas. Masa gak tahu? Tahu dong ya? Tahu lah ya. Kok kayak kebingungan gitu? Soalnya teman saya barusan gini, Pil dekat rumah lu tuh Jalan Pramuka situ ada MRT, LRT. Emang beda? Beda. M di bawah, L di atas. Oh gitu. L lebih cepat bangunnya. Teng, taruh rel, tek jadi. Yang namanya M di bawah, mahal. Tuh sampai ke Ancol gak jadi-jadi. Ayo. Lama pembangunannya. Makanya apa yang dibangun ke bawah mahal. Makanya mall-mall yang mahal, kan dia bangun basement ke bawah. Pembangunnya mahal, karena ntar mau jualan barang-barang mahal. Tapi ketika kita masuk ke ITC, kebanyakan parkiran di atas. Bukan di bawah, baru tahu ya. Kalau bangun basement mahal. Makanya kebanyakan ITC parkir di atas. Murah. Makanya kalau planted di dalam, agak sedikit lama, tenang aja. Mau dibawa tinggi sama Tuhan. Amin. Dan Tuhan akan menumbuhkan buah-buah kebenaran kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat pelajaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan sendiri yang menjelaskan, Roh Kudus sendiri yang terus meneguhkan dalam hati kami. Tugas kami Tuhan untuk tinggal di dalam kasih Tuhan. Dan kami mengucap syukur bahwa buah-buah roh itu Tuhan akan tumbuhkan dalam hidup kami. Pada musimnya. Dan walaupun musim itu berubah, daun kami gak akan layu. Karena nutrisi kebenaran-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, biarlah hidup kami terus sadar bahwa kalau kami belajar terima yang terbaik dari Tuhan, kami dipenuhi dengan kebaikan Tuhan untuk memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Meteraikan firman-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.